Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyambung materi yang ditanggung ya berapa pekan yang lalu itu. Saya sendiri juga lupa ngisi apa ditanggung dulu Pak. Cuman intinya diminta untuk menyambung tentang materi sholat ya. Tentang sholat ini ya. Jadi memang kita kan begini Pak ya. Di dalam hidup kita ini, kita menjalani hidup inilah ya. Pasti semua kita ini punya permasalahannya dalam hidup Pak ya. Semua orang. Entah masalahnya itu masalah pribadi ya, atau masalah keluarga kah, atau yang berhubungan dengan harta kita, mungkin masalah bisnis yang lagi drop gitu ya, atau masalah keluarga, mungkin ada anak-anak atau anggota keluarga yang mungkin diuji sakit oleh Allah atau musibah kayak saudara kita di Sumatera gitu ya. Tetapi intinya kita dalam menjalani hidup ini tidak mungkin lepas dari yang namanya masalah itu Pak ya. Atau bisa jadi ujian atau masalah apa sajalah namanya ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau tarik lebih jauh ya, solusi dari setiap permasalahan kita yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya nanti solusinya itu, jalan keluarnya itu ada di sholat itu Pak. Semuanya ya. Mau masalah urusan dunia atau masalah urusan akhirat kita, nanti semuanya solusinya ada di sholat itu. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Nah cuman kadang-kadang ketika kita sampaikan begini, sebagian jamaah kok iso tokon di sambungannya kan gitu kan ya, seakan-akan kan terlalu jauh Pak nyambungnya itu. Pada satu titik sebenarnya semua Pak ya, hidup kita nih Pak ya, kita posisi apapun, kita jabatan apapun, jadi apapun kita, masalahnya besarkah kecilkah, problematika yang sedang kita hadapi ini jelimet atau sederhanakah, nanti semuanya itu intinya nanti di sholat itu Pak. Makanya kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, maka titik awalnya itu kita perbaiki dulu di sholatnya itu Pak. Apa saja lah ya, saya sampaikan apa saja Pak. Tidak dipilah-pilah. Jangankan urusan dunia, ya apalagi urusan akhirat Pak ya. Makanya sampai menjadi standar kan. Amalan kita seluruhnya nanti itu standarnya ada di sholat itu Pak.
Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dihisab di hari kiamat itu adalah salatnya. Idza saluhat saluha syairu amaluhu. Kalau bagus salatnya, terhitung seluruh amalannya itu dianggap bagus semua. Tapi kalau jelek salatnya, idza fasadat fasadal syairu amaluhu. Kalau dia salatnya tuh buruk, maka terhitung semua amalannya itu buruk, Pak. Ini kan rasanya terasa kayak ya, kok bisa kayak begini kan ya? Nanti kita sambungkan dari mana rahasianya itu, Pak ya. Karena kadang-kadang kalau kita membaca hadisnya, kan orang ki wong ndak sholat tapi apik nang tenggo. Ada tidak yang begitu? Hubungannya dengan tetangga bagus, dia dengan keluarga bagus, harmonis, romantis ya. Dengan tetangga dia akrab, gayeng sebagainya. Pokoknya dia orangnya bagus tapi tidak sholat, Pak. Masa seperti ini dianggap buruk? Buruk, Pak. Nanti begitu. Kenapa? Itu paten dari Allah. Paten, Pak ya. Makanya kan perintah sholat itu kenapa bisa nanti menjadi barometer itu? Karena perintahnya kan beda ya. Kalau di dalam surat Al-Ankabut itu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Surat Al-Ankabut, Pak ya, ayat ke-45 di situ. Yang bawa HP Quran, ada Qurannya bisa dilihat. Bacalah, kan begitu ya. Bacalah utlu ma uhiya, apa saja yang telah aku wahyukan. Ilaika, kepada engkau Muhammad, minal kitab, dari Quran ini. Jadi kita disuruh membaca. Baru setelah membaca itu wa aqimis shalah, tegakkan sholat setelah itu ya. Ini saya coba sambungkan kronologisnya, Pak ya, biar kita nangkep kok bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sholat itu sebagai standar seluruh amal kita ya. Nah nanti kalau kita sudah mendirikan sholat itu, di sini Pak kuncinya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau tidak sholat, pasti dia melakukan perbuatan keji dan munkar, Pak. Lalu timbul pertanyaan, buktinya Ustadz, orang sholat banyak juga yang melakukan perbuatan keji dan munkar. Wong nyolong, mari nyolong sholat, Pak. Orang korupsi di kantor, ngentit duit di kantor ya, pulangnya nyolong, nah pulangnya sholat. Orang mabuk-mabukan, kadang judi juga, pas adzan berhenti sejenak, rehat, isoma ya. Judinya isoma, Pak, istirahat, sholat, makan, selesai judi lagi. Penipu-penipu, begal semuanya sholat, Pak. Kok tidak bisa mencegah keji dan mungkar? Yang begitu. Padahal Allah mengatakan innas sholah tanha anil fahsya'i wal munkar. Loh, berarti ada yang konslet di sini, Pak ya. Nah, konsletnya ini nanti yang coba kita akan pelajari ya, konsletingnya ini, Pak ya. Kalau kita lihat ya, di perintah ayat itu Allah memerintahkan bacalah, kan begitu ya. Ya, Pak, Quran, Pak. Lihat Qurannya, Pak. Lihat Qurannya, Pak. Ayat yang pertama kali turun itu apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya itu? Iqra, apa artinya Iqra? Bacalah. Ya, bacalah. Iqra, bacalah. Kalau di situ ayatnya di surat Al-Ankabut itu utlu, terjemahannya juga bacalah. Coba baru ketemu ini, Pak ya.
Bahasa Indonesianya sama, perintahnya bacalah. Bahasa teks Arabnya beda. Iqra satunya Iqra, satunya utlu. Itu bedanya di situ nanti, Pak. Kalau Iqra itu asal kata dari qira'a, membaca. Qori orang yang membaca. Qiraah namanya bacaan. Kalau Iqra itu perintah bacalah. Nah, itu ya sekedar membaca. Kalau kita membaca satu tulisan tanpa kita ketahui maknanya, kita tidak tahu artinya apa, maksudnya seperti apa, ya. Terus apa pemahamannya bagaimana, itu pokok sekedar dibaca namanya Iqra, Pak. Ya. Walaupun kita tidak tahu sama sekali yang sedang kita baca itu. Pembacanya namanya qori. Makanya ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi kalau utlu itu asal kata dari tala. Tala yatlu tilawatan. Kan ada tilawatil Quran. Asal kata maknanya itu tala itu adalah mengikuti. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Tala demi matahari, demi bulan yang mengikuti matahari. Tala itu artinya mengikuti, Pak. Artinya aslinya, Pak, ya. Nah, tilawah itu artinya disebut dengan bacaan, ya. Tetapi kenapa lebih kepada disebutkan membaca? Maksudnya ketika kita bertilawah itu, kita membaca ayat itu sambil kita pahami maknanya dan kita ikuti apa perintah dan larangan di petunjuk-petunjuknya itu, Pak. Jadi kalau kita membaca tidak ngerti yang dibaca, namanya qiraah. Ya, Quran namanya, Pak. Tapi kalau tilawah itu kita membaca, terus kita pahami, terus kita ikuti arahannya, Pak. Namanya tilawah. Perintahnya utlu. Untuk sholat itu bukan Iqra, bukan begitu. Ma uhiya ilaika minal kitab, tapi perintahnya utlu. Artinya bacalah Al-Quran itu, pahami dengan benar, lalu ikuti petunjuk-petunjuknya. Semua yang terkandung di dalam sholat itu. Artinya, kalau kita nanti sholatnya model begitu, Pak, ya, kita memahami apa yang kita baca dalam sholat itu, lalu kita ketahui dengan benar, dengan baik, lalu kita ikuti petunjuk arahan yang sedang kita baca di dalam sholat itu, maka nanti sholat yang seperti ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang banyak orang sholat, tapi tahu tidak yang sedang dibaca? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Hikmahnya bagaimana? Banyak tidak? Tidak tahu. Karena tidak tahu, ya bener aja, Pak. Habis sholat tetap maksiat. Tidak masuk ayat ini. Makanya kan sebelum sholat kita harus utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pahami dulu, pelajari dulu, ketahui dulu tujuan dan maknanya di setiap bacaan dan gerakan sholat itu. Baru setelah itu akimis sholat. Nanti sholatnya spesial. Kalau sudah begitu pasti nanti bisa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kayak begitu, Pak. Makanya kalau orang sholatnya yang seperti ini modelnya, karena pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka otomatis seluruh amalnya dihitung pasti baik sudah, gitu kan ya. Nyambungnya begitu, Pak, nyambungnya, Pak. Nah, di sini yang perlu kita ketahui sebenarnya. Allah, sholat yang seperti inilah yang dibicarakan oleh Allah juga di ayat yang lain, ya. Wasta'inu bisabri wassalah tadi, Pak, ya. Yang akan didapatkan keuntungan. Kan begini, kalau kita sholat tetapi kita tidak tahu yang kita baca apa, tidak ngerti karpe koyo opo, Pak, ya, tujuannya seperti apa, pokok sholat
itu sudah menggugurkan kewajiban, Pak. Kita sudah tidak terhitung berdosa karena meninggalkan sholat. Dan bahkan bisa jadi kita dapat pahala. Dengan sholat itu tetap bisa dapat pahala, Pak. Asalkan ikhlas loh ya. Kalau sholatnya karena mertua, karena bos, karena pimpinan, nggak bisa. Ya. Walaupun kita tidak tahu yang dibaca, nggak ngerti karep wis opo, wis pokok sholat ya. Tapi kita ikhlas, dapat pahala, Pak. Bisa dapat pahala. Nah, cuman masalah begini, pahala itu di mana? Kita dapatkan nanti. Sekarang apa nanti di akhirat? Nanti di akhirat pahala itu, Pak. Berarti kita terhitung dapat pahala kebaikan, celengan di akhirat. Tapi keberkahan di dunia tidak didapat, Pak, dari sholat itu. Maksudnya keberkahan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu tidak dapat. Pas tetap saja kita akan bermaksiat, Pak. Artinya nanti jadi masalah juga, Pak. Ya. Sepenting sholat lah masih tidak ngerti kan tidak apa boleh pahala. Iya betul, tidak salah. Kita itu pokok sholat ya, sepenting ikhlas, Pak. Walaupun tidak tahu yang dibaca dapat pahala. Tapi pahala itu nanti di akhirat. Keberkahan di dunia tidak bisa didapatkan. Keberkahan di dunia tadi itu, Pak, kita menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Sing tukang gosip tetap gosipan, yo. Sing tukang ngentit tetap ngentitan, sing tukang nipu tetap nipuan, gitu kan ya. Tetap tidak bisa dapat. Yang jadi masalah nanti ketika di akhirat, Pak. Ya. Di akhirat itu kan ada timbangan amal soleh, ada timbangan amal maksiat, dosa, timbangan pahala, ada timbangan dosa. Sekarang coba mau kita hitung-hitung lah, Pak ya. Sholat subuh berapa menit kita barusan? Ada setengah jam sholat subuh? 5 menit, Pak ya. Tidak mungkin sampai setengah jam. Anggaplah 10 menit ya. Cowo, Pak, 10 menit, Pak ya. Sholat duhur berapa menit? Anggap juga sama. 10 menit. Kalau 5 kali sholat sehari 50 menit, tidak sampai 1 jam. Anggaplah 1 jam untuk ibadah sholat kita. Karo wiritane, Pak ya. Jumlah waktu kita dalam sehari diberi berapa jam oleh Allah? 24 jam. Yang 1 jam kita gunakan untuk sholat, anggap sholat kita bagus, ikhlas, niatnya ikhlas, Pak. Dapat pahala untuk yang 1 jam. Untuk yang 23 jam, kita bermaksiat, ya, membuat perbuatan dosa, mengingkari Allah dan sebagainya. Isinya itu soto, Pak. 1 jam pahala, 23 jam berbuat dosa. Nanti kalau di akhirat ditimbang, kira-kira abotan yang diwan. Coba. Iya. Kan ibaratnya mana nanti kan? Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau berat timbangan amal solehnya, kebaikannya, nanti dapat kehidupan yang diridhoi memang di akhiratnya. Tapi kan ada juga orang fa'amma man khaffat mawazinuhu. Ada yang ringan timbangan amal solehnya, Pak. Lebih berat keburukannya. Nanti fa'ummuhu hawiyah. Tetap saja nanti ya. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nanti. Walaupun dia sholat, Pak ya. Makanya tidak langsung ketika kita sekedar menjalankan sholat, itu namanya musallin, Pak, namanya, Pak. Musallun, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang melakukan sholat. Bukan aqimus sholah, bukan itu. Kalau sekedar menjalankan sholat seperti masih potensi berbahaya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Coba bayangkan, orang sholat saja masih bisa celaka, Pak. Apa mana saya tidak sholat? Orang mengerjakan sholat, cuman dia tidak tahu yang dibaca, tujuan bacaannya apa, hikmah dari bacaannya seperti apa dari gerakannya, kenapa ada gerakan begini, gerakan mengangkat tangan, gerakan rukuk, gerakan sujud, gerakan i'tidal, kenapa ada begitu? Tidak pernah tahu, Pak. Ya. Itu masih
potensinya celaka itu Pak. Ya memang menggugurkan kewajiban. Buktinya kan banyak sekarang ya, orang-orang ahli maksiat, pencuri, orang yang tetap sholat masih tetap saja menjalankan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, di situ yang perlu kita pelajari sebenarnya Pak, ini apa namanya, pemahaman yang seharusnya sudah dibekali Pak pada diri kita jauh hari sebelum kita tua seperti sekarang ini. Harusnya Pak ya. Karena kan ini kan kita sudah beberapa rata-rata di sini Pak, mau tanggung tambah veteran semua Pak ya. Mau tanggung ini. Nah, di situ yang perlu kita munculkan dalam diri kita. Makanya nanti sholat yang seperti ini Pak bisa menjadi solusi bagi semua masalah kita. Semua keberkahannya, kita tidak usah bicara akhirat Pak ya. Kalau bicara akhirat sudah jelas, sholatnya seperti ini nanti spesial di hadapan Allah Pak. Itu di dunia. Keberkahannya di dunia bahkan bisa kita dapatkan tadi. Yang dulu ditanggung saya bahas ada 5 itu Pak ya. Itu untuk urusan dunia semua dulu Pak. Yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sholatnya bagus seperti ini. Apa? 1, masih ingat tidak? Saya untungnya masih ingat, memang sudah melekat Pak ya. Cuma saya sampaikan, saya ingat masih 5 ya. Jadi apa? Allah akan mengangkat derajat kita. Bukan mengangkat derajat di akhirat, di dunia itu Pak. Kita akan disegani orang. Kan kita kan mencari itu di dunia. Senang tidak kalau antum di aceni wong Pak? Kalau kita diremehkan orang kan tidak senang. Kita inginnya jadi orang yang dimuliakan, disegani. Itu dengan sholat itu dapat itu Pak. Misalnya kayak Pak Manto nyopir Pak ya. Di tengah perjalanan, selama penumpangnya tidak terlalu urgen perjalanannya, jam sholat, mohon maaf para penumpang, saya hendak berhenti sejenak ya, izin untuk melaksanakan sholat. Kira-kira ngerundel apa malah dapat pujian Pak, kira-kira sama penumpangnya Pak? Hah? Tidak mungkin Pak ya. Luar biasa ini supir ya. Guru misalnya, Pak Imron guru. Tadi kantor ada sebentar para teman-teman saya izin sholat dulu. Kira-kira gerundel tidak Pak? Kalau orang izin untuk melaksanakan sholat, justru yang ada simpati, iya kan? Simpati Pak. Orang sawah sudah, antum yang kerja di sawah ya, pas jam duhur misalnya, pas lagi paculan, karena sedang masuk waktu sholat sudah antum cuci kaki, cuci tangan atau mandi, sholat di pinggir sawah itu Pak. Boleh tidak sholat di tepi sawah? Boleh kan? Kalau ada orang lewat, oh ini petani luar biasa, kan begitu Pak? Sarungan tok. Hah? Sarungan tok dia. Ya bawa baju loh Pak, bawa baju. Makanya kalau antum yang kerja di mana di lapangan, bawa baju, siapkan memang sebelumnya untuk perlengkapan sholat itu Pak. Ya. Diniatkan dari awal. Niat itu saja sudah terhitung spesial di hadapan Allah. Kalau Allah takdirkan kita nyawa akan meninggal dunia sebelum mengerjakan, kan sudah dapat pahala niat Pak. Siapapun itu di dunia Pak ya. Tidak ada orang yang izin mau sholat itu malah diloi Pak. Bahkan jangankan sama orang kafir ya. Jangan sama orang Islam, bahkan sama orang kafir, oleh orang kafir pun tetap pasti akan dihormati, segani Pak ya. Kecuali orang yang membenci Pak ya, musuh-musuh Islam, kayak orang Israel. Tapi di sini kan bukan orang Israel Pak ya. Banyak profesi, bacitro, nyervis, mobil, neter ya. Penumpangnya, pelanggannya nunggu Pak. Pak, tak tinggal sebentar Pak ya, saya ini waktu sholat muadzan. Tidak mungkin gerundel Pak, tidak pernah ada. Justru yang ada nanti kesan simpati itu. Bahkan bisa jadi lebih percaya Pak. Enak nangkono aja lah. Dia orangnya sholatnya pateng gitu. Tidak mungkin nipu dah. Itu dunia Pak, dunia itu dunia ya, bukan akhirat Pak. Janji Allah itu Pak. Surat Toha ayat 14 dalilnya itu Pak. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kemarin kita sudah jabarkan apa namanya kronologisnya dari ayat itu kan ya.
Yang kedua apa yang Allah janjikan? Ketenangan, Pak. Bagi orang-orang yang bagus sholatnya kata tadi itu, Pak. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat apa itu? Surat Ar-Ra'd tidak salah ya. Ayatnya lupa, dicari sendiri ya. Ketenangan ini mahal, Pak ya. Ketenangan ini, tentram ya, mutmain ini. Itu mahal itu. Orang punya banyak uang belum tentu bisa mendapatkan ketenangan. Jangan kata siapa orang punya uang miliaran bisa tenang, Pak. Buktinya mereka paling galau, Pak. Karena mereka mencari ketenangan, akhirnya yang aneh-aneh dilakoni. Beli mobil harga 50 miliar. Karena menganggap dengan punya mobil 50 miliar dia bisa tenang, tapi buktinya tidak, Pak. Yang punya pabrik, punya apa? Mahal orang tenang itu, Pak ya. Kalau kita diberi ketenangan, dada dilapangkan oleh Allah, oh itu hidup yang paling nikmat itu, Pak ya. Yang dicari-cari oleh semua manusia itu. Hidup tentram itu, Pak ya. Dan itu hanya bisa didapat kalau kita bagus sholatnya. Kalau benar, ya. Masalah sebesar apapun dalam hidup kita itu, Pak ya, sebanyak apapun bisa selesai kalau dada ke hati kita tenang awal itu, Pak ya. Makanya Nabi Musa bahkan sampai berdoa kan, Rabbisrohli sodri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku biar merasa tenang, Pak. Doanya Nabi Musa, tidak pernah Nabi Musa itu minta uang, minta harta. Yang diminta adalah ketenangan. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Belum minta sudah dikasih sama Allah. Alam nasroh laka sodrot, bukankah telah kulapangkan bagimu dadamu. Nabi Musa masih minta, Pak. Kayak kita juga minta. Di mana dapatnya? Di sholat itu, Pak. Kalau hati tenang itu, masalah itu beres semua, Pak. Yang masalah itu sebenarnya bukan masalah aslinya. Masalah itu sebenarnya di hati kita. Coba misalnya beginilah, Pak Satrio habis ngelencer, Pak ya, dari Sumatera, apa namanya, misalnya ngadakan baksos ya, bantuan Sumatera, pulang-pulang bawa gajah Sumatera. Digomulin ya Pak Satrio, Pak. Gajahnya itu Pak, gua pengajian di sini, Pak ya. Dibawa pengajian, parkir di depan sini, Pak, gajahnya, Pak. Besar tidak, Pak? Kelihatannya, Pak. Besar, Pak. Gajahnya, Pak. Mungkin yang beratnya sampai berapa? 1 ton berapa? Gajah Sumatera. Ditumpak dari Sukodono sana perumahan ke sini. Parkir di depan sini, Pak. Kalah gede Pak Jiro, Pak Jiro nih, Pak ya. Gajah itu luar biasa besar. Tapi nanti selesai pulangnya sama Pak Satrio dibawa, mau dikembalikan ke Sumatera. Parkir dulu, naik pesawat di bandara, diturunkan di bandara. Dilihat dari di bandara itu kira-kira kelihatan besar apa kelihatan kecil, Pak? Gajahnya sama. Di sini kelihatan besar, di bandara kelihatan kecil. Kenapa? Hah? Tempatnya, Pak. Gajahnya sama. Tapi di depan parkir musola At-Taqwa kelihatan besar. Tapi kalau parkir di tengah bandara kumpul karo pesawat-pesawat itu kelihatan kecil. Padahal gajahnya tidak berubah ukurannya. Yang berubah apanya? Cuman tempatnya, Pak. Dada kita itulah tempatnya, Pak. Masalah ada orang kehilangan uang 500.000, 1 juta. Kalau dadanya sempit sesek itu, Pak. Ya kan? Dan masalah pasti sumpek, stres, galau, resah, gelisah. Karena sempit. Tapi kalau orang dadanya lapang, kayak ke lapangan terbang, kehilangan 1.500.000, innalillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, pasti kembali juga kepada Allah. Toh ini bukan milik saya, milik Allah. Diambil lagi sama Allah, ya beres, apa masalahnya? Lapang dadanya. Bisa tenang, Pak.
Jadi yang sebenarnya yang masalah di hidup kita ini bukan masalahnya, Pak. Masalahnya di mana? Bukan di solusinya. Di hati antum ini masalahnya, Pak. Di musola at-taqwa kah atau di lapangan terbang? Gajah itu ada di mana? Bisa nangkep enggak nih ilustrasi ini, Pak ya? Bisa nangkep, Pak? Gajah itu kalau taruh sini besar loh, Pak. Tapi gajah yang sama kalau taruh di lapangan terbang ketok kecil. Bukan gajahnya berubah jadi kecil, bukan, tapi tempatnya yang luas. Hati kita tuh begitu, Pak. Kalau hati kita lapang, Pak, sebesar apapun masalah beres, Pak. Tapi kalau hatinya sempit, Pak, masalah kecil pun jadi jelimet, bikin kita tidak tenang. Nah, bisa dapat itu dengan di sholat solusinya, Pak. Janji Allah. Tatma'in, karena dengan mengingat Allah dan amalan mengingat Allah yang paling komplit itu ya ada di sholat itu, karena doa itu masuk kategori dzikir. Ya, tasbih, kalimat talbiyah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu masuk kategori dzikir juga. Ya, apalagi asmaul husna, menyebut nama Allah. Ya, apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu juga bagian dari dzikir juga. Ada doa, ada kalimat thayyibah, ada asmaul husna. Itu semuanya komplit ada di dalam sholat semua. Kalau sekedar berdoa saja kita sudah tenang hati. Ya, itu di mana itu didapatkan itu, Pak? Di dunia, bukan di akhirat, Pak. Keberkahan di dunia ini didapatkan kalau sholatnya benar, Pak. Dulu ngaji ini, diulangi lagi nih, Pak ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga tuh? Ada yang nyatet tak ini? Wah, sering nyatet. Ya, yang ketiga itu mempercepat sholat, itu mempercepat terkabulnya doa, Pak. Bisa jadi jalan tol, Pak. Karena ada 4 tempat mustajab di sholat tuh. Nanti kita ketemuan nanti, bukan di sini, bukan sekarang. Ada 4 posisi mustajab yang bahkan ketika kita minta kepada Allah, turun mari, kadang langsung sudah dikabulkan, Pak. Belum selesai kita sholatnya, Allah sudah kadang sudah kabulkan. Di 4 posisi di dalam sholat, Pak. Tidak saya sampaikan sekarang, biar penasaran lah. Biar tak datang lagi kalau mengaji. Ada 4 tempat itu, Pak ya. Mustajab, ingat-ingat saya nanti ditagih, Pak ya. Dan nanti akan saya jelaskan juga. Cuma percepat terkabulnya doa. Yang kelima apa? Oh, yang keempat apa tadi? Sholat itu bisa tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, coba. Bisa membuat kita perubahan, bisa jadi lebih baik. Kalau kita ingin merubah, gimana Ustadz, anak saya ini kok susah diatur, angel, dolen tok, nggak gelem belajar, nggak mau ngaji. Mulainya dari sholat, Pak. Di situ, Pak. Ya. Kalau kita ingin memperbaiki masyarakat yang gimana, masyarakat suka judi, suka maksiat, madon, macam-macam madat, mulainya dari sholat semua. Perbagus dulu sholatnya, Pak. Jadi kalau kita ingin rumah tangga yang kacau balau, mulainya dari sholat semua. Startnya di situ, Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Yang kelima tadi, qad aflahal mu'minun. Kita akan mendapatkan kesuksesan plus kebahagiaan. Falah, Pak ya. Karena ada orang sukses tapi tidak bahagia di dunia. Banyak uangnya, punya jabatan tinggi, semuanya orang punya anak buah banyak, tapi hidupnya tidak bahagia. Banyak kayak begini, Pak ya. Ruwet, kacau balau hidupnya, tidak tenang. Saking tidak tenangnya sampai mereka, kenapa banyak orang-orang kaya, artis sebagainya sampai jatuh ke narkoba itu, Pak? Karena mereka mencari yang namanya kebahagiaan ini, Pak. Dikiranya bahagia karena galau hidupnya, walaupun uangnya banyak. Dia sukses, uangnya melimpah, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak dapat ketenangan itu, Pak. Ada orang yang tenang hidupnya, bahagia, senang, tapi tidak sukses, Pak. Jadi mangan cakung-cakung, sak cowek berdua gitu ya.
iwak klotok dino Pak ya, sampai darah tinggi. Dia tapi seneng, bahagia, berdua romantis suami istri ya. Tapi kemana-mana bingung, nggak punya uang, pekerjaan susah gitu. Dia tenang tapi. Nah, dua-duanya ini sama-sama ada enak lah sebenarnya Pak ya. Yang enak itu bisa sukses plus bisa bahagia. Sukses itu faza, bahagia itu faroh. Faza dan faroh itu kalau digabung jadi falah Pak. Jadi sukses dan bahagia falah itu Pak. Orang yang paling sukses, tersukses dan terbahagia, bahasa Arabnya jadi aflah. Makanya siapa yang dapat aflah itu? Qad aflahal mu'minun. Ya, yang sukses dan bahagia, tersukses dan terbahagia. Orang beriman. Tapi orang beriman yang bagaimana? Yang alladzina fi sholatihim khoshi'un, yang khusyuk dalam sholatnya Pak. Makanya kan jawabannya apa panggilan sholat itu kita dipanggil untuk hayya alal falah, untuk sukses dan bahagia. Bukan hanya sukses toh Pak, atau bukan hanya bahagia toh, sukses plus bahagia itu di dunia Pak ya. Kalau di akhirat pahala urusan lain Pak. Semuanya itu janji Allah di dunia ya, di dalam sholat itu Pak. Makanya kita coba pelajari sedikit demi sedikit setiap gerakan, setiap bacaan di sholat itu. Nah, cobalah kita mulai dari awal ya. Dari kalau kita sholat misalnya, kita ambil coba pelajaran dari sholat kita. Ngawali sholat itu kita kan berdiri, ya pasti niat loh ya. Saya tidak akan bahas fikih di sini Pak, bukan tempatnya ya. Bahas fikih itu panjang mana jadinya. Karena nanti banyak khilafiyah, ruwet, jelimet nanti. Bisa saya, cuman tutup tempatnya, karena bukan itu tujuannya Pak. Nah, kita berdiri, niat pastilah ya. Terserah antum mau lafalkan, mau tidak lafalkan, bebas ya. Karena semuanya sama-sama sunnah, bukan bid'ah. Saya bahas itu Pak ya. Kalau yang teman-teman di Nahdien, dilafalkan. Yang Muhammadiyah, tidak usah dilafalkan, sama saja, itu semuanya sunnah. Kalau enggak puas nanti setelah pengajian ngomong, bukan di situ tempatnya ya. Nah, niat ya. Setelah itu gerakan pertama kita mengucapkan melakukan takbiratul ihram. Bacaannya gimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Gerakannya, coba gerakannya gimana? Kita mengangkat tangan kan? Ya. Hadwan ala mangkibaih, dalam hadis riwayat Muslim Rasul mengatakan, Rasul mengangkat tangan itu hadwan ala mangkibaih, satu mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Mangkibaih itu pundak itu di sini Pak. Jadi posisinya gerakannya itu begini, mengangkat tangan sejajar pundak. Atau dalam hadis yang lain hadwan ala udunaihi, atau sejajar dengan telinga. Jadi ada dua contoh, dua gerakan contohkan Rasul Pak. Satu sejajar pundak, bahu tingginya maksudnya Pak ya. Yang kedua bisa sejajar dengan telinga, agak tinggi sedikit. Mau pakai yang mana terserah. Lafal dengan gerakan harus bersamaan juga. Bisa bersamaan, bisa gerakan dulu, bisa bacaan dulu, terserah. Ya, itu fikihnya Pak. Kita akan bahas fikih ya. Ya, gampang nanti fikihnya, kapan-kapan lah ya. Nah, gerakannya kita mengangkat tangan itu, apa hikmah sih dari gerakan seperti itu? Apa hikmah sih tujuan dari pengucapan Allahu Akbar itu Pak? Ini yang perlu kita pahami betul ya. Apa hikmahnya kita begini itu Pak? Ya? Bukan Pak. Pernah delok film-film ya Pak? Delok film-film perang, lek wong ditangkep, ditodong gimana? Nah, ini berserah Pak. Ampun Pak kan gitu. Ayo mana serahkan uangnya kan, ditodong Pak. Orang kalau ditodong masa begini Pak? Todong masa begini kan, biasanya apa? Mengangkat tangan itu isyarat kepasrahan kita. Kata para ulama, kita membuang segala urusan dunia karena kita mau masuk berbicara dialog dengan Allah.
ya, zat yang akan memberi kita rezeki. Cobalah Pak, kita hidup ini kan kadang-kadang kebanyakan orang sholat ini, kenapa kebanyakan orang tidak sempat sholat, males sholat, tidak mau sholat? Gara-gara biasanya alasan sibuk kerja, ya kan? Kenapa kerja? Untuk apa kerja itu? Mencari rezeki. Ya, kita sibuk mencari rezeki sampai ketika kita dipanggil oleh zat pemberi yang memberi rezeki untuk diberi rezeki, kita tidak datang. Malas enggak pikirannya orang begini, Pak? Kita mencari rezeki. Ya, pemberi yang punya rezeki siapa? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Kita sekarang dipanggil oleh Allah untuk diberi rezeki, Pak. Tapi tidak gelem teko. Alasannya sibuk mencari rezeki. Masuk akal tidak ini, Pak? Waras ini. Bukan ruwet, ini tidak waras, Pak. Allah panggil untuk diberi rezeki. Di sholat itu kan nanti akan diberi rezeki kita, Pak. Yang punya rezeki Allah. Allah memanggil kita untuk diberi rezeki. Tapi kita tidak mau. Alasannya kenapa? Sibuk mencari rezeki. Tidak waras ini, Pak. Maka kalau ada orang sholat, tidak sholat tidak waras, Pak. Ya. Kurang sehat akalnya, Pak. Ya. Cobalah orang tidak sholat, orang tidak enak awak, aku badan sakit, sedang masalah di tubuh kita. Kita punya penyakit, yang menyembuhkan penyakit kita siapa? Allah. Kita dipanggil oleh Allah untuk disembuhkan penyakitnya, Pak. Tapi kita tidak mau, alasannya karena sakit. Waras tidak? Tidak waras. Makanya kalau ada orang tidak sholat itu tidak waras sudah, Pak, ya. Akalnya sudah error tuh, Pak, ya. Nah, ketika kita sholat itu kan sebenarnya kita diskusi, Pak, dialog dengan Allah. Itu momen pertemuan kita dengan Allah. Maka ketika kita bertemu dengan zat yang pemilik segalanya itu, sejenak kita kesampingkan urusan-urusan kita, buang ke belakang. Maka tangan itu isyarat kita membuang urusan dunia, kita fokus kepada Allah, dan saat ini hanya Engkau ya Allah yang penting, yang besar. Makanya ucapannya Allahu Akbar. Tidak ada urusan yang lebih penting selain urusan saat ini saya sedang bertemu dengan Engkau. Maka ketika kita sholat ini awali semua kesibukan kita, sejenak buang, Pak, ya. Antum yang sedang nyopir gitu ya, sudah lupakan dulu sopirannya, Pak. Fokus dulu kepada Allahnya. Cuman saya tidak bisa bayangkan Allah nanti ya belakang, Pak. Apa yang kita bayangkan nanti? Ya. Yaitu masalahnya Allah kan akan memulasi hutang kita, Pak, ya. Kita dipanggil Allah yang maha memberi, yang maha melunasi utang. Kita tidak mau, Pak, karena sibuk mikiri utang. Kan aneh, Pak, ya. Kenapa di sholat itu saya bilang semua ya, semua masalah kita, Pak, mau utang, mau penyakit, mau rezeki, semuanya di situ nanti, Pak. Kita akan ketemukan nanti itu, Pak, ya. Maka ketika kita datang ke sholat, niatkan kan, khusyuk itu kan sudah dari sebelum persiapan sudah harus ada kekhusyuan itu, Pak, ya. Di surat Al-Baqarah tadi yang kita baca itu kan ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat berikutnya itu 46 ya. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Siapa orang yang khusyuk itu? Terus bagaimana khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Dia orang yang punya keyakinan bahwa dia akan mulaku rabbihim, akan bertemu dengan Tuhannya, Robnya, Pak. Jadi akan bertemu, kan ya. Dia punya keyakinan akan bertemu dengan Tuhannya, Robnya. Rob itu nama Allah yang fungsinya adalah Rabbul Alamin. Apa terjemahnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemahan Rabbil Alamin? Kurang 10 menit, Pak, ya. Rabb itu kan pencipta. Ya, ingat-ingat nih, Pak, ya, urutannya pemahamannya. Rabb itu artinya pencipta, ya kan?
Karena Allah yang menciptakan, maka otomatis yang pemiliknya adalah Allah. Karena Allah yang memiliki, maka otomatis yang merawat, sing ngopeni adalah Allah. Kayak antum punya sepeda motor, Pak. Antum punya sepeda motor. Sing nukokno bensinnya siapa? Hah? Ya kita. Yang nyervis siapa? Ya kita yang punya. Karena kita pemiliknya. Kita ini pemilik kita ini adalah Allah. Maka Allah yang akan merawat kita. Tidak usah khawatir perawatan Allah, Pak ya. Kita bahkan paru-paru kayak apa modelnya tidak pernah tahu. Jantung, lambung, ginjal, pernah tahu tidak? Gimana prosesnya kok bisa sehat? Siapa yang merawat itu, Pak? Allah. Yang memberi kita oksigen biar bisa bernapas, biar bisa sehat, rezeki maksudnya. Karena ar-Razzaq ar-Rabb itu bisa maknanya yang merawat, bisa maknanya juga yang memberi rezeki. Itu nama Allah Rabb itu, Pak ya. Nah, kita di sholat itu pasang keyakinan, pasang pemahaman bahwa saya akan bertemu dengan zat yang akan memberi segalanya itu, Pak. Jadi khusyuk itu sudah dimulai dengan pada saat sebelum sholatnya, Pak. Sekarang kayak beginilah, saya gambarannya biar mudah lah. Misal nih, Pak Imron nih, Pak, dipanggil Pak Prabowo, Pak. Ada undangan khusus dari istana untuk saudara Imron. Karena Anda telah berjasa untuk bangsa menjadi guru teladan. Saya undang Anda ke istana, saya siapkan hadiah 100 miliar. Dan tolong datang tanggal 29 Desember gitu ya. Jam 3 pagi sebelum subuh. Kira-kira jam berapa datangnya, Pak, sampean, Pak? 100 miliar loh, Pak ya. Bisa datang dah, Pak ya, bisa Pak ya. Terus kira-kira kalau mau datang, kira-kira gaya sandal jepit, sarungan sing kerembulung ker itu, atau pakai pakaian yang mungkin pakai jas atau pakaian yang terbaik. Pakai yang mana kira-kira? Yang terbaik, Pak. Karena mau bertemu dengan zat, dengan seorang yang akan memberi penghargaan, Pak. Tidak mungkin pakai sandal jepit, pasti paling tidak pakai sepatu. Walaupun bukan sepatu sing kayak pejabat, tapi minimal sepatu. Celana, tidak mungkin pakai celana cingkrang, Pak ya. Maksudnya setengah lutut gini, Pak. Pasti pakai celana yang lincip itu, Pak. Anunya depan yang disetrika kayak sampai kayak pisau itu ya. Baju tidak mungkin baju pakai kaos oblong sing gawe ngarit itu, Pak ya. Pasti pakai pakaian yang terbaik, pakai parfum. Dan ketika datang, kira-kira kan dari sini ke Jakarta juga agak lama sih, Pak ya, mungkin 12 jam kalau naik kereta ya, atau 16 jam. Kira-kira kalau mau masuk ke istana, mandi dulu kah atau langsung teko gitu, Pak, kira-kira? Kira-kira yang mana kira-kira? Ya mandi dulu lah, Pak ya, biar badan kelihatan segar, pakai parfum, pakai minyak rambut kepala ya, minyak rambut sebagainya, Pak ya, pakai aloe sebenarnya. Karena apa? Ingin bertemu dengan orang yang mau ngasih 100 miliar, Pak. Ya. Tidak mungkin asal-asalan. Saya yakin tuh, Pak. Bahkan persiapannya kira-kira persiapan 3 hari sebelumnya atau kira-kira seminggu sebelumnya. Sebulan sebelumnya, Pak, pasti, Pak. Itu namanya khusyuk, Pak. Karena annahum mulaku rabbihim, karena dia punya keyakinan akan bertemu dengan Tuhannya. Punya keyakinan akan bertemu dengan orang yang mau ngasih hadiah saja kita khusyuknya luar biasa, Pak. Tapi coba ketika kita sholat sekarang, sakarepan apa persiapan betul kita, Pak. Sakarepan, Pak ya. Mari toko becak nggak ya keringetan kafe sholat. Ya sah, Pak. Tapi kurang ajar. Ya. Habis ngarit ya, bajunya akeh ledoke itu, Pak. Tapi kan suci, ya suci, Pak, tapi kurang adab. Ya. Makanya kalau sholat itu hudu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu terbaik ketika kamu mau sujud kepada Allah. Perintahnya kan begitu, surah Al-A'raf ya. Karena pakai tadi tuh, Pak.
Itu khusyuk tuh dimulai dari situ. Kalau tak percaya itu cobaan, Pak. Sholat malam, bangunlah jam 2, setengah 3. Jangan langsung sholat, Pak. Mandi dulu, pakai sabun, sikat gigi, parfum sebagainya. Setelah mandi, parfum, pakai baju terbaik, pakai surban, silahkan. Di tengah malam tidak ada orang lihat, Pak. Karena kita tidak perlu dilihat orang, kan? Tapi kita perlu dilihat Allah. Pakai yang terbaik. Kayak orang mau sholat itu tuh, Pak. Di rumah, Pak. Belum sholat antum sudah khusyuk itu, Pak. Ya. Belum sholat sudah khusyuk antum itu. Tambah lagi sholat nanti lebih memahami bacaannya, tambah nikmat nanti jadinya, Pak. Tapi kalau sholatnya sakarepan, gaya kos oblong, kalau mau ketemu pejabat pakai jas. Kalau ketemu Allah, ya pakai kaos oblong, lek bungkuk ketok bisa gegere, Pak. Kan ada kan orang sholat kalau bungkuk kelihatan itu tidak sah, Pak, ya. Tidak sah itu. Sudah tidak sah, kurang ajar pisan masalahnya, Pak. Kenapa? Maka qadarullah haqqa qadri. Itulah kenapa kita Allahu Akbar. Di awal itu, Pak. Karena engkau yang paling besar, ya Allah. Urusan saya kecil. Kepentingan saya kecil. Apa sih kepentingan kita nih, Pak? Ya. Pekerjaan saya ini kecil. Apa pekerjaan saya? Mbah Jitro misalnya. Neter, Pak. Ya. Jelimet. Di sekarang yang memudahkan ide muncul untuk nyervis mobil begini, siapa yang ngasih ide? Yang ngasih muncul ide di kepala? Ya Allah, Pak. Kemudian yang memberi badan sehat sehingga bisa dikerjakan dengan lancar siapa? Allah semua. Yang mendatangkan teman yang bisa membantu, yang bisa urun rembuk dan sebagainya juga Allah. Yang memudahkan pekerjaan juga Allah. Kecil masalah kita tuh, Pak, ya. Makanya fokus dulu sekarang ini, Pak. Diawali begitu sholat itu, Pak. Pasang keyakinan bahwa kita akan bertemu zat annahum mulaku rabbihim ini, Pak. Jadi khusyuk itu diawali dari startnya. Kalau kita tidak punya keyakinan kayak gini, biasa-biasa nanti jadinya. Dah hebat jadinya. Itulah kenapa para sahabat Rasulullah itu kan ketika mereka tuh pekerjaannya menunggu waktu sholat, Pak. Sambil menunggu waktu sholat karena masih kosong, neter. Sambil menunggu waktu sholat karena kosong, nyopir, Pak. Sambil menunggu waktu sholat karena kosong, ngajar, Imron. Sambil menunggu waktu sholat karena kosong, sambil pasang listrik, lepas Pak Satrio. Jadi pekerjaan kita itu sebenarnya isi jeda waktu untuk menunggu sholat, Pak. Itu intinya sebenarnya. Jadi prioritaskan dulu ibadah ini, Pak. Kan begitu aslinya. Maka nanti bisa khusyuk itu. Di awal sudah beda nanti getarannya tuh, Pak, ya. Di awal sudah beda. Dengan takbir tok sudah mantap sudah kalau begitu. Itu sementara lah, ya. Dan banyak-banyak, Pak, waktunya 5:30 ini, Pak. Nanti belum Al-Fatihahnya, belum iftitahnya. Kenapa ada iftitah tuh, Pak? Iftitah, ya. Dapat 8 macam Rasul ngajari iftitah tuh, Pak. Kalau yang Muhammadiyahan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Kalau yang inuan, kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asila. Ini wajahtu wajhaya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholat, ya seterusnya itu kan, ya. Itu sama-sama dosa bahas itu, Pak. Itu dibaca oleh sahabat Imam Ali bin Abi Thalib kalau sholat malam pasti baca kabirah. Ya. Kalau Allah ba'id baini dibaca salam itu sama-sama boleh mau yang mana saja. Tapi hikmahnya kenapa ada bacaan itu? Kenapa harus ada iftitah? Apa fungsinya? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Biar datang lagi pengajian maksudnya. Saya penasaran. Itu intinya pasang dulu, ya, keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan zat yang akan memberikan kita segalanya, Pak. Biar khusyuk itu dapat. Untuk menuju kebutuhan salah satunya punya menyempurnakan itu. Terus kalau mandi besar, artinya kalau kita mandi dari ujung rambut itu apa sudah mewakili juga? Sudah mewakili sebenarnya, Mbak, ya. Walaupun mungkin kayak afdolnya belum, tidak dapat. Karena afdolnya itu kan kalau mandi junub itu kan wudu dulu, Pak. Wudu dulu, kemudian mulai dari yang bagian kanan 3 kali, yang bagian kiri 3 kali. Memang seperti itu afdolnya. Tapi misalnya antum begini,
junub mau mandi, nyemplung ke kolam, blung ini, keluar lagi sudah selesai itu Pak aslinya Pak. Nggak usah wudhu, langsung Iya, sudah. Cuman afdolnya tidak dapat afdoliyah. Pokoknya nyemplung ke kolam gitu, nyemplung Pak, ngecelup gitu ya. Mentas lagi sudah terhitung mandi besar. Iya. Cuman tadi seluruh. Politik juga. Cuman tidak afdol Pak ya. Tidak sempurna bahasanya. Ya. Karena sholat penting sekali, dengan sholat pada umur kita itu jauh balik. Ya. Balik sampai sekarang itu pun kadang-kadang di masa muda itu banyak yang terlalai. Untuk mengaturnya gimana? Memang terjadi perbedaan masalah kodok Pak ya. Kalau di madhab Syafi'i memang ada kodok. Cuman saya kodoknya itu seberapa? Ya kalau antum misalnya sejak muda umur balik 15 ya, baru tobat setelah pensiun Pak. 60 tahun, 45 tahun. Antum tinggalkan sholat, tinggal kalikan aja berapa hari itu. Ya, kalau mau dikodok saya kira itu tidak mampu Pak ya. Makanya di madhab Hambali juga sudah tidak ada kodok, kita istighfar saja. Kalau kodok itu kalau sholat-sholat yang kita tertinggal, terlewat, terlupa Pak. Dalam artian begini, kita tertidur, ya tidur habis duhur, bangun isya, kan kelewatan asar sama kelewatan maghrib itu ada kodok, ya. mati bisa lenger. Habis duhur Pak, bangun isya, bangun jam 9 gitu ya. Atau lupa betul Pak, lupa betul lupa. Misalnya Pak Manto nyetir ya, saking fokusnya itu Pak, sampai adzan lupa, maghrib lupa, isya baru ingat setelah mandek WC. Oh kalau itu jamak ya, beda Pak, itu boleh Pak, jamak sama qashar, perjalanan masalahnya. Misal sibuk ya di rumah Pak, saking punya hajat atau apalah ya, saking sibuknya lupa, benar-benar lupa tapi lah ya, maka ada kodok, ya, itu gitu. Tidak bisa, dosa Pak, dosa Pak, itu termasuk tarkus sholah Pak. Lalu, kan makanya man taraka sholata muta'ammidan ya faqad asrak siapa yang sengaja meninggalkan sholat maka dia telah berdosa kan. Sekalipun di balik kesengajaan itu ada niatan untuk kenapa Nggak bisa tetap Pak. Mana yang lebih penting Pak? Ya makanya kan Allahu Akbar itu Allah yang maha besar, selainnya sudah kecil Pak ya. Mana yang lebih penting kalau begitu? Berarti kan pentingan karnaval Pak. Urusan manusia, urusan Allah. Nah kita tidak membesarkan Allah, tapi kita minta kepada Allah. Nah masuk akal juga nih Pak ya. Kita kalau punya masalah, punya keperluan ke Allah. Giliran kita tidak sibuk, giliran kita lenggang, tidak mau dipanggil Allah. Antum saja digitukan tidak gelem Pak. Lihat tepak Allah butuhnya nyang Pak. Baru tidak butuh tidak nyang. Kalau butuh mana nyang mana ditembeling Pak. Ya. Saya mau pinjam uang ke rumahnya Pak Satrio. Setelah dapat uang, lupa ke Pak Satrio Pak. Ditelepon sama Pak Satrio, diblokir Pak ya. Di WA tidak dibalas. Gila nanti butuh lagi datang lagi, ditempeleng Pak Satrio Pak. Sampean itu biar tak telepon ndak ono, saya itu lagi butuh ini. Untungnya Allah tidak begitu lah ya, Allah tidak begitu kan. Makanya namanya Allah kan Al-Ghaffar. Ghaffar itu berkali-kali memaafkan, mengampuni dosa. Ndak niteni kalau Allah Pak ya. Tapi kalau manusia kan niteni. Tapi tidak punya adab Pak ya. Jadi posisi kita di mana, Allah itu kita posisikan di mana, sebesar itu nanti kita di pandangan Allah Pak. Kalau kita memposisikan Allah di hati kita di nomor 1 Pak, dipentingkan Allahu Akbar tadi. Dalam hidup kita itu prioritasnya Allah, nanti Allah akan prioritaskan kita. Ya. Ta'arrafillah firraha ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah ketika kamu sedang bahagia, agar nanti ketika kamu sedang susah, Allah datang mengenali engkau. Kan gitu dalam hadisnya Pak. Jangan hanya ketika susah kita datang kepada Allah. Ya, tetap Allah akan sambut sih. Karena Allah itu maha pengampun. Tapi adabnya tidak kena adabnya. Kalau saya pernah dengar
ada orang sholat sampai usia 40 tahun, 60 tahun tidak diterima sholatnya itu ya memang betul. Ya tadi ada orang sholat yang sholatnya bertahun-tahun tidak diterima karena itu tadi. Kalau ya Bang Bo. Kalau dikaitkan dengan ayat tadi terkait dengan sholat menolak mencegah perbuatan keji dan munkar, dan kita harapkan misalnya sebagai pimpinan keluarga atau sebagai pimpinan dalam masyarakat, itu kalau memang kita busuk bisa memperoleh hasil atau yang di doa kita dijawab. Iya. Ketika Nabi Lut membimbing keluarganya, Istrinya. kemudian Nabi Nuh juga membimbing keluarganya, itu tidak berhasil. Itu Nabi Lut juga sudah kusut dalam sholat. Nabi Nuh juga begitu. Yang jadi permasalahan, kenapa keluarganya kok masih tetap tidak mampu lah. Jadi itu sebenarnya bukan tidak berhasil Pak ya, karena berhasil tidak itu kan bukan hasilnya secara bisa kita lihat dengan kasat mata. Nabi Nuh itu berhasil karena dia berhasil maksudnya menjalankan perintah Allah untuk mendakwahi keluarganya sampai mati sabar Pak. Jadi berhasil dia. Ya kalau masalah anak anggota keluarganya masih belum baik ya, itu kan hak prerogatif Allah Pak ya. Hidayah itu Pak. Tapi yang pasti Nabi Nuh itu berhasil dalam artian dia menjalankan perintah Allah untuk mendakwahi keluarganya. Hasilnya dan bisa sabar, konsisten di situ. Nabi Lut juga sama. Meskipun istrinya tidak taat, tidak sampai dicerai gitu kan maksudnya. Oh bukan Pak, kalau itu masalah lain. Karena itu syariatnya belum ada kan zaman itu. Sebelum Islam belum ada mungkin sebelum itu belum ada syariat cerai Pak. Itu syariat kan. Sebab kalau sudah masuk ke syariat kita, kadang-kadang cerai itu jadi wajib Pak. Iya, jadi wajib kadang-kadang. Seperti nikah itu hukumnya wajib, kadang sunnah, kadang haram, tergantung tujuan kan. Kalau nikah hanya sekedar untuk jadi muhalil bayaran, haram. Nikah muhalil itu Pak ya. Muhalil yang menghalalkan orang yang sudah nikah talak 3 kali kan, kalau mau balik lagi ke suami pertama harus nikah dulu dengan orang lain kan, muhalil namanya kan. Kalau ada yang orang yang sengaja jadi muhalil dibayar, itu haram Pak pernikahannya. Kalau itu yang wajib, memang kalau dia ingin menjaga agamanya dan sudah punya kemampuan fisik maupun harta sebagainya, maka jadi wajib. Maka talak pun sama jadinya Pak itu Pak. Talak itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Tergantung tujuannya. Kalau kita berkumpul suami istri, bendino maksiat Pak. Tukaran, saling misu, saling rasani, bendino bentrok, ngilok-ngiloi. Setiap hari isinya begitu, sudah tidak bisa diperbaiki, maka wajib hukumnya cerai. Karena apa? Kalau ngumpul susut tok Pak. Kalau cerai selesai berbuat dosa, gitu loh Pak. Jadi tidak semua perceraian itu buruk lah ya. Tapi kalau tidak ada masalah, antum kepingin rapi maneh, ganti pangkon Pak ya. Ganti pangkon, boleh ganti pangkon. Boleh pangkon sing noman, ya. Akhirnya etok-etok tukaran karo sing tuwek dipisah, itu haram hukumnya Pak itu. Alasan ya. Nah, kalau masalah hasil tadi itu hak prerogatif Allah dia. Jadi yang paling penting kita menjalankan perintah Allah. Nah, karena usahanya itu yang dinilai oleh Allah Pak ya. Usahanya Pak ya. Jadi prosesnya itu yang dinilai. Makanya jangan lelah berproses. Justru proses itulah hasilnya Pak. Kayak kita pengajian. Mana ada pengajian don oleh Pak. Apa oleh? Ya pengajian itu olehnya. Gitu Pak. Bukan kita mengajak masyarakat jadi baik semua, itu urusannya Allah itu. Kalau Allah mau dosa pengajian, dosa Nabi bahkan ya kan
lau amana lau sa'a la amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah berkehendak dibuat beriman semua seluruh dunia, gampang. Tidak usah ustadz, tidak usah dai, tidak usah nabi bahkan. Kenapa Allah kirim nabi, kirim rasul, kirim ulama, kirim kiai, ustadz untuk mendakwahi manusia? Ya tadi akan jadi ujian agar Allah punya alasan memberi kita pahala. Kamu sudah berupaya, oh inilah upahnya surga, ini ya. Kamu malas, tidak mau berusaha, ya sudah dapat neraka gitu Pak. Anak istri kita juga begitu. Makanya dinikmati proses dalam mendidik anak dan istri. Dan itu yang paling angel Pak ya. Kadang antum pinter ceramah di luar, tapi di rumah tidak bisa. Makanya ayatnya beda kan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat, untuk jadi orang baik ya. Tapi wastabir alaiha. Kamu bersabarlah. Bersabarlah itu bahasa Arabnya wasbir. Dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, ya kan? Ya, isbiru wasabiru. Tapi di surat Toha ini Pak, wastabir ada tambahan kata to. Ya, harusnya wasbir. Tapi wastabir, terjemahnya sama, bersabarlah. Tapi ada tambahan kata, kullama zadal harf jadal makna dalam bahasa Arab itu. Ketika ada tambahan huruf dalam bahasa Arab, pasti ada tambahan makna Pak. Semakin panjang hurufnya, semakin panjang maknanya. Wasbir sama wastabir artinya sama-sama sabar, tapi hurufnya lebih banyak mana? Lebih banyak wastabir, maka sabarnya harus lebih banyak. Khusus untuk anak dan istri, sabarnya harus 2 kali lipat. Karena angel dikandani Pak. Kenapa angel dikandani? Kenapa angel dikandani coba? Karena tahu modelnya sing ngandani Pak. Ya, sing ngandani ngomong tok Pak, ngomong tok Pak. Sampai akhirnya itu masalahnya Pak ya. Sampai ceramah pinter nang wong Pak ya. Tapi kelakuannya kayak ngono. Subuh telat, nongkon orang sholat berjamaah, tapi yang lain dia subuh telat. Yang tahu siapa itu? Istrinya. Makanya angel di kandang istri yaitu Pak. Tapi kalau seperti itu berpedoman kepada begini kadang-kadang. Oh istrinya Nabi aja ada yang taat. Iya. Boleh tidak begitu? Tidak boleh, karena antum belum niru Nabi seperti apa upayanya Pak. Coba Nabi itu berapa tahun dakwah? Ya, falabisa fi apa 950 tahun. Ya. Alfasanatin illa khamsina ammah. 1000 tahun kurang 50. Itu setiap hari Pak. Inni da'autu qaumi lailan wa naharo. Saya mendakwahi kaumku termasuk di dalam anak istrinya lailan wa naharo. Surat Nuh. Setiap malam dan setiap siang, sepanjang hari Pak, tidak berhenti upayanya itu Pak. Antum sudah berapa kali dakwahi anak istri, ya kan? Wong cuman ngongkon lek tepak ono ndek omat tok Pak ya. Lalu ngomong istrinya Nabi, karena antum beda usaha Pak ya. Jangan lihat istrinya Nabi kayak begitu, usahanya sudah ditiru enggak? Mendidik anak, mendidik istri dengan lailan wa naharo tadi. Siang malam itu, atau isinya cuman geger nang omah Pak, cuman geger nang omah Pak, bener aja Pak ya, tidak digubris sama anak dan istrinya. Makanya butuh kesabaran ekstra nih Pak ya. Kadang bisa ceramah di luar dan bisa ceramah ke keluarganya. Banyak itu Pak ya. Berapa banyak ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, ustadz-ustadz besar berantakan di rumahnya. Ya itu sementara ya. Jadi masih insya Allah kita sampai di takbir masih di awal ya pelajarannya gitu. Intinya khusyuk itu dari persiapan Pak ya. Cobalah sekali berubah ketika sholat itu gampangannya jauh penting no Pak ya. Mau waktunya, mau persiapannya penting no. Nanti beda rasanya itu Pak. Dengan sholat asal-asalan. Pokok budal, kaosan, jangan pakai pakaian yang terbaik, persiapan sebelum. Jadi khusyuk sudah dimulai saya persiapan. Karena kita akan bertemu dengan zat
yang akan memberikan semua kebutuhan kita. Itu enak itu Pak ya. Nanti kita bahas berikutnya kalau ada pertemuan lagi di iftitahnya. Apa hikmahnya iftitahnya itu? Ya. Ada sebuah hadis Bukhari Muslim itu bercerita tentang mudahnya orang itu masuk surga. Saya baca di bab Taubat itu ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 yang ketika dia mau menuju Taubat itu digenepi 100 kemudian meninggal antara jarak ya, kampung yang dituju dengan kampung yang baik itu ternyata lebih baik. Iya. Nah, kita ini kan banyak sekali tuntunan yang membatalkan sholat, kemudian nilai sholat yang kurang, itu seolah-olah ruwet, sulit untuk masuk surga. Itu gimana? Jadi begini Pak, satu ya itu syariat sebelum Islam kan, dan itu memang syariatnya masih tidak terlalu banyak seperti kita. Yang diambil pelajaran dari hadis itu sebenarnya kesungguhan niat sebenarnya Pak. Dan dia sungguh-sungguh niat untuk bertobat, belum sempat melakukan amal soleh satupun Pak. Belum sempat, bahkan belum sampai ke kampung yang dituju kan. Itu pelajarannya. Jadi ada kesungguhan, kesungguhan itu yang dinilai oleh Allah Pak. Kesungguhan kita untuk benar-benar untuk kembali kepada Allah itu Pak. Ya, itu dinilai itu. Walaupun mungkin belum kesampaian gitu lah. Makanya pasang niat ini niat kan yang tahu Allah tuh Pak. Kalau niat yang tahu kan Allah kan, manusia tidak tahu Pak. Mana yang sungguh-sungguh mau tobat, mana yang tobat asal-asalan, ada mau tobat bulinan. Itu Allah tahu Pak. Nah kita kenapa bisa sungguh-sungguh? Karena kita pasti ada kemauan yang besar, makanya sungguh-sungguh. Nah itu Allah yang menilai Pak. Nah kalau kita ingin jadi orang baik, pasang dulu niat yang benar-benar serius menjadi orang baik. Walaupun prosesnya masih belum tutup kadang-kadang, belum sampai. Itu sudah ternilai itu Pak. Yang kedua pelajaran di ayat di situ sebenarnya circle pertemanan pengaruh Pak. Karena orang mau tobat di kampungnya orang rusak, tidak bisa dia tidak bisa jadi orang baik kalau tetap tinggal di kampung yang rusak itu Pak. Kenapa? Nanti pertemanannya orang rusak semua. Kalau mau jadi orang baik pindah ke kampung sebelah. Maka cari circle pertemanan itu yang baik-baik Pak. Antum walaupun rajin ngaji, tapi kumpul karo wong ngentetan Pak, nyolongan, pasti sedikit banyak nanti akan kecipratan nyolong. Itu begitu. Komunitas itu perlu. Nah kalau masalah tentang di Islam kok kayaknya ruwet, ya karena syariatnya sudah sempurna, gitu kan? Itu logika dasar sudah dapat sih Pak ya. Kalau sholat itu pasti ada pembatal. Lah kalau kita tidak tahu pembatalnya, misalnya kita sholat sambil nyemil gitu kan. Allahu Akbar, mangan kacang. Ya batal. Tadi kita karena syariat kita sudah sempurna. Ada syariat sholat, syariatnya lengkap dan itu pun juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi syariat kita sempurna. Sebenarnya tidak ruwet, ya, tidak susah. Kalau kita pelajarinya dengan urut Pak, urutannya Pak. Akhirnya jadi menjadi sebuah rangkaian kan, jadi satu kesatuan. Sholat termasuk apa saja akidah, pembatal akidah kan ada semua, wajar tuh Pak ya. Jadi tinggal kita menata pemahaman kita, nanti jadinya justru malah Islam itu yang paling mudah bahkan aslinya. Ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidak aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu jadi berat, susah. Jadi Al-Quran ini memang aslinya untuk memudahkan kita. Agama itu. Cuman kita saja yang memang sudah kadang-kadang fobia dulu sehingga kadang-kadang terasa berat. Itu begitu. Sementara itu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.